Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat biologi semuanya, kita lanjut ke pembahasan soal SIMAKUI 2019. Ya, ini dia soalnya. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah A. Helikase sampai E. Tag polimerase. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Kita akan mempelajari dulu tentang replikasi DNA. Oke, sip. Ya, ntar ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi istilah replikasi DNA ini sebenarnya adalah apa sih namanya? Gimana DNA itu digandakan. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ada 3 hipotesis ya yang berbicara tentang replikasi DNA, ya kan? Yang pertama itu yang konservatif, 2 yang dispersif, 3 semi konservatif. Dan menurut hasil riset, hasil penelitian dan seterusnya, yang paling valid itu ya yang apa namanya, yang semi konservatif. Oke, kita lihat ntar ya. Ya kan DNA itu selalu digandakan ya, dimana proses ini pertama DNA ya, DNA ini kan selalu digandakan ya. Nah, nanti kan kalau kelanjutannya di proses sintesis protein, DNA akan ditranskripsi menjadi yang namanya messenger RNA ya. Messenger RNA akan ditranslasi menjadi protein. Ini kan dogma sentralnya nih. Nah, yang disebut dengan sintesis DNA atau replikasi DNA, dia tidak tergabung dengan sintesis protein ya. Mungkin kalau teman-teman belajar masih ingat pembahasan tentang siklus sel ya, yang siklus sel itu mitosis ya. Ada salah satunya adalah yang namanya interfase. Nah, di interfase itu kan, di fase interfase itu ada 3 subfase ya. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, kalau kita bahasin siklus sel misalnya, kita bahas siklus sel. Oke, ngomongin siklus sel. Nah, ini dia siklus sel. Oh, gede kali ya. Oke, ntar ya, saya kecilin dulu. Kalau kita ngomongin siklus sel, kegedean tulisan saya ya. Oke, siklus sel somatis ya. Yang pertama ada yang namanya interfase. Ini sambil mengulang sedikit ya biar ingat. Yang kedua itu mitosis. Nah, kan gitu. Interfase itu ada 3 subfase ya. Yang pertama itu G1, gap 1, S sintesis, dan G2. Yang mitosis itu ada profase, metafase, anafase, dan satu lagi telofase. Nah, kan gitu pembahasannya. Nah, jadi yang namanya replikasi DNA itu terjadinya di sini. Di tepatnya di interfase di fase S. Nah, disinilah terjadi sintesis DNA atau replikasi DNA gitu. Dimana yang kita tahu replikasi DNA itu terjadi secara semi konservatif menurut hipotesisnya ya. Jadi semi konservatif itu gini. Ini ada DNA 1, ini ada DNA kedua, ya kan? Nanti ketika ini mau mengganda, maka ini terpisah DNA-nya. Ini DNA yang pertama, ini DNA yang kedua, dan masing-masing akan membentuk komplement. Ini dia komplemennya. Nah, pasangannya. Nah, ini juga pasangannya gitu ya. Ini yang disebut dengan teori semi konservatif. Nah, gimana prosesnya kita akan lihat lebih detail gitu. Jadi apa-apa aja enzim yang dibutuhkan. Ini ya. Oke, lanjut. Ya, teman-teman, kayak gini nih. Nah, ini dia. Ini saya ambil sedikit cuplikan ini ya, cuplikan sedikit gambar ya. Gambarnya biar bisa menjelaskan semua. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini DNA aslinya kan ini. Nah, ini ya. Oke, DNA-nya pertama dibuka dulu ya. DNA-nya akan dibuka dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pembukaan di sini ya. Siapakah yang membuka? Ini dia nama enzimnya, helikase. Nah, jadi enzim yang namanya helikase ini enzim yang akan membuka 2 untai DNA. Jadi kalau tadi ada di soal helikase berarti termasuk ke replikasi DNA, di mana 2 rantai induk ini akan dipotong dulu oleh helikase. Nah, gitu teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat yang sebelah atas nih, yang sebelah atas ini langsung dibentuk komplemennya ya. Ini dia. Nah, ini komplemennya langsung dibentuk, ini dia. Yang warna biru muda ya. Nah, ini komplemennya langsung dibentuk ya. Siapa yang membentuk? Namanya DNA polimerase. Nah, jadi enzim kedua yang teman-teman dapat DNA polimerase, di mana tugas dari DNA polimerase adalah membentuk komplement DNA-nya langsung gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Dan masih ada nih yang berfungsi. Kalau dibuka kayak gini harus ada protein yang memegang, harus ada protein yang memegang. Ibaratnya kalau orang lagi gunting kertas itu kan, kita lagi mau gunting kertas kan otomatis sisi kiri dan sisi kanan kertas harus kita pegangin ya. Nah, itu yang memegang itu ini dia.
namanya SSBD. SSBD itu single cell SSBD itu singkatan apa ya? Pokoknya SSBD itu kumpulan protein yang memegang, ini dia nomor 2, protein pengikat rantai tunggal gitu. Jadi ada SSBD. Kalau nggak salah singkatan dari single strand binding protein kalau nggak salah ya. Jadi protein yang memegang 2 untai DNA ini dia nih gambarnya. Nah, biar 2 untai DNA ini nggak ngelipet lagi gitu. Single strand binding protein, SSBD biasanya disingkatnya. Nah gitu teman-teman, itu ya yang diperlukan protein. Berikutnya selain enzim ya, nah yang berikutnya lagi, ternyata teman-teman DNA itu kan anti paralel ya, bukan paralel ya. Jadi kalau yang atas itu 5/3 nih, yang bawah maka 3/5 gitu. Jadi DNA itu double helix, terus apa namanya, anti paralel. Jadi antara kiri dan kanan tuh nggak sama, kebalik gitu ya. Nah, dan untuk pembentukan si DNA komplemennya, DNA yang baru itu kan arahnya ini ya, ini bisa lihat teman-teman. Yang atas itu dari kanan ke kiri ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, yang atas itu dari kanan ke kiri kan arahnya ini kelihatan nih. Ini DNA polimerasanya bergerak dari kanan ke kiri ya. Pembentukan DNA komplemennya dari ujung 5 ke ujung 3 gitu ya kan, dari ujung 5 ke ujung 3 nih ya, kelihatan ya. Oke, pembentukan DNA barunya. Nah, sedangkan teman-teman lihat yang bawah. Yang bawah itu kan berarti kebalik nih. Kalau yang atas kan pembentukan DNA-nya dari 5 ke 3, kalau yang bawah kan dari 3 ke 5 gitu. Nah, ini akan jadi masalah karena berhubungan dengan kerja dari si DNA polimerase tadi gitu ya kan. Nah, makanya yang atas itu beda dengan yang bawah. Kalau yang atas itu dia langsung berkelanjutan, tapi yang bawah karena dia melawan yang seharusnya dari cara kerja si DNA polimerase ya kan, dari cara kerja si DNA polimerase, makanya yang bawah itu jadi agak lambat, terputus-putus, pembentukannya terpotong-potong. Yang atas tuh sebutannya leading strand, yang bawah tuh lagging strand. Jadi terbentuknya sedikit demi sedikit, sepotong ya. Sebutannya fragmen Okazaki gitu ya kan. Jadi bedanya mungkin kira-kira seperti itu antara yang atas dengan yang bawah. Jadi nggak sama teman-teman. Yang bawah tuh sepotong-sepotong. Dan untuk yang bawah, sebelum si DNA polimerase itu bekerja, ini kan ada DNA polimerase juga sama ya. Sebelum si DNA polimerase itu bekerja, ada enzim lain yang bekerja duluan. Jadi kalau dia nggak bekerja duluan, DNA polimerase itu nggak bisa kerja. Siapa tuh enzimnya? Ini dia. Nama enzimnya itu primase. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang warna-warna merah nih ya. Nah, yang warna-warna merah inilah yang harus memulai duluan. Jadi sebelum DNA komplemennya dibentuk, ya kan, sebelum DNA komplemennya dibuat oleh DNA polimerase, itu harus diawali dari DNA itu harus ditempelin oleh si primer dulu. Primer ini RNA ya, jadi bukan DNA gitu. Dan untuk menempelkan RNA primer ke DNA induk itu butuh enzim namanya primase gitu. Nah, ini dia RNA primer. Nah, ketika RNA primernya udah nempel di awal, maka DNA polimerase baru bisa nerusin gitu. Makanya sepotong-sepotong. Nah, tapi nanti tetap teman-teman RNA primer ini akan dibuang juga. Ibarat ini cuma yang pertama kali aja gitu. Jadi kayak kalau kita mau cari apa gitu ya, kalau kita mau cari apa sih namanya, jadi kalau nggak ada intinya gimana ya, kalau saya permisalkan itu kayak, bentar ya, mungkin kalau saya ibaratkan tuh kayak kalau ada acara ya, acara tuh sebenarnya bisa-bisa aja berlangsung ya, tapi kan kadang kalau nggak ada moderator yang membuka kan nggak bisa mulai juga gitu. Jadi kira-kira RNA primer ini yang bisa nempel karena ada primase ini kayak moderatornya, dia yang membuka acara. Nah, berikutnya baru nih DNA polimerase bisa bekerja. Tapi tetap teman-teman ya, nanti ujung-ujungnya si RNA primernya akan dibuang juga, karena RNA primer ini kan bukan DNA, sedangkan kita kan mau membentuk DNA. Jadi RNA primernya akan dibuang. Nanti nih DNA yang kepotong-potong ini, ini kan kepotong, ini potongan-potongan nih, ini akan disambungkan juga. Siapa penyambungnya? Nah, nama enzimnya ligase. Jadi ada enzim ligase yang fungsinya itu untuk menyambungkan DNA yang kepotong-potong tadi gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi inilah kira-kira yang dibutuhkan di
proses tadi, di proses apa tadi namanya replikasi DNA ya, helikase, single strand binding protein, DNA polimerase, apalagi primase, terus apalagi RNA primer dibutuhkan ya. Oke, dan apalagi ligase. Oke, itu kira-kira teman-teman. Yuk, sekarang kita coba untuk menjawab soal yang tadi ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi jawabannya kira-kira apa ya? Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah replikasi DNA. Helikase terlibat ya. Helikase terlibat jelas, ya kan? Oke, helikase terlibat. DNA ligase terlibat juga tadi ya. Helikase tadi buat memotong ikatan DNA tadi ya. Ligase buat menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang pendek-pendek atau fragmen Okazaki. DNA polimerase juga diperlukan untuk membentuk komplemen DNA. Nah, tinggal dua nih antara D dan E. Tapi kalau ngomongin D, ini kayaknya kok polimerase ya? Berarti apa nih? Nah, tag polimerase ini kalau teman-teman tahu, ini adalah enzim yang berasal dari kelompok bakteri Thermus ya, bakteri Thermus aquaticus ya. Aquaticus ya. Ini bakteri tahan panas ya. Jadi bakteri ini adalah bakteri kelompok bakteri ekstrim, bakteri tahan panas ya, yang biasanya DNA-nya tuh tahan panas karena dia kan di daerah tahan panas, otomatis dia DNA-nya tuh tahan panas, dan biasanya DNA-nya ini bisa diambil dan digunakan untuk rekayasa genetik gitu, untuk proses-proses di bioteknologi ya. Jadi ini sebenarnya tag polimerase ini DNA polimerase gitu, DNA polimerase milik dari si bakteri Thermus aquaticus ya. Jadi berarti ini DNA polimerase juga sama dengan ini. Cuma ini kasusnya ini DNA polimerase yang terdapat di bakteri Thermus aquaticus. Oke, ini ada semua. Nah, teman-teman, berarti tinggal dilihat, berarti jawabannya D dong, ya kan? Transkriptase. Kira-kira apa ya? Enzim transkriptase. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ini dia. Nah. Oke, teman-teman, kita lihat. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi Thermus sorry ya. Bentar ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini gambar dari ini ya. Apa sih namanya, dari apa? Enzim ya. Ini ada di sini namanya enzim reverse transkriptase. Nah, ini adalah enzim yang dimiliki oleh kelompok retrovirus. Mungkin teman-teman pernah dengar retrovirus. Contoh dari retrovirus itu adalah HIV ya, Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi virus HIV ya. Jadi reverse transkriptase adalah enzim yang bisa membalik proses transkripsi. Nah, mungkin teman-teman masih ingat transkripsi itu apa. Jadi dia bisa membalik proses transkripsi. Ini dia teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, jadi kan ini kita kan punya enzim reverse transkriptase nih ya, kalau di gambar ini ya. Nah, lihat teman-teman, ini kan gambar RNA ya. RNA nih. Nah, kalau dengan reverse transkriptase ya kan, ini kita bisa bikin DNA. Jadi kan harusnya kan DNA membentuk RNA ya. Tapi kalau kita punya enzim reverse transkriptase, mRNA ini bisa kita bentuk menjadi DNA. Nih lihat, yang warna biru ini DNA. Akhirnya nanti kan ini kan RNA yang ininya hancur. Nah, ini kan DNA-nya nih. Nah, nanti tinggal pembentukan komplemennya. Tinggal kita kasih DNA polimerase, maka akan terbentuk rantai DNA. Jadi reverse transkriptase adalah enzim yang terdapat pada kelompok retrovirus ya kan, retrovirus yang fungsinya untuk membalik proses transkripsi gitu. Jadi kan ini kita balik lagi ya, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi. Tadi kan ini benar ya, ini DNA polimerase juga cuma pada bakteri. Nah, ini yang salah. Jadi ini adalah enzim yang berfungsi untuk membalik proses transkripsi ini pada retrovirus ya gitu. Ini bukan replikasi DNA gitu. Ini kebalikannya dari sintesis protein. Oke, itu kira-kira teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.